Kalau kita dengar kata utang negara, biasanya yang muncul di kepala kita itu beban, masalah, bahaya. Dan jujur aja, selama ini pembahasan soal utang selalu dibuat seolah-olah menyeramkan. Negara ngutang terus, nanti bayarnya gimana? Apa Indonesia bisa bangkrut? Tapi pernah nggak kamu kepikiran, sebenarnya negara itu ngutang ke siapa sih? Karena banyak orang langsung membayangkan Cina, Amerika, IMF, dan lain-lain. Intinya, negara itu dalam pikiran kita ya ngutangnya ya ke asing. Padahal yang ngutangin negara justru sebagian rakyatnya sendiri. Iya, rakyat biasa lewat sesuatu yang namanya obligasi atau bond. Dan mungkin tanpa sadar uang yang kita simpan di bank, uang pensiun, reksadana, bahkan investasi masyarakat, sebagian ikut dipakai untuk membiayai negara. Nah, di titik inilah semuanya mulai menarik. Karena ternyata di dunia modern memang dibangun di atas sistem utang. Bahkan negara-negara besar paling kuat di dunia pun hidup dengan utang. Amerika punya utang, Jepang punya utang, Jepang bahkan termasuk yang tertinggi di dunia. Tapi anehnya, mereka belum runtuh, belum bangkrut. Kenapa? Apa sebenarnya obligasi itu? Kenapa rakyat mau minjemin uang ke negara? Di sini, kita bahas dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami. Kita mulai. Bayangin begini, suatu hari pemerintah butuh uang sangat besar, bukan miliaran, bukan triliunan, tapi bisa ratusan triliun untuk bangun jalan, subsidi listrik, MRT, rumah sakit, IKN, sampai membayar utang lama yang jatuh tempo. Nah, pemerintah punya beberapa pilihan. Yang pertama, naikkan pajak besar-besaran. Pajak dinaikkan. Resikonya, rakyat bisa marah, ekonomi bisa melambat. Nah, ada pilihan yang kedua, cetak uang sembarangan. Kelihatannya enak, tapi kalau kebanyakan, nilai uang bisa hancur. Inflasi bisa meledak, harga-harga naik, dan sejarah sudah berkali-kali menunjukkan negara yang terlalu brutal mencetak uang sering berakhir dengan kacau. Akhirnya, pemerintah memilih cara yang ketiga. Pemerintah berkata, pinjemin saya uang dulu, nanti saya balikin, plus bunganya. Nah, surat perjanjian itulah yang disebut obligasi atau bond. Jadi, kalau beli saham, kita membeli sebagian kepemilikan bisnis. Tapi, kalau kita beli obligasi, kita bukan jadi pemiliknya. Kita jadi pemberi pinjaman. Kita ngutangi negara. Nah, ini bagian yang paling menarik. Karena selama ini banyak orang berpikir kalau negara utang berarti pinjamnya ya ke IMF, Amerika, ke intinya ke orang asing. Padahal negara juga bisa ngutang ke rakyatnya sendiri lewat yang namanya SBN, kemudian ada SBR, sukuk, berbagai obligasi negara lainnya. Jadi, ketika seseorang membeli ORI atau obligasi retail Indonesia, sebenarnya dia sedang berkata, "Oke negara, saya pinjemin dulu uang." Dan negara berjanji akan mengembalikan pokoknya plus bunga rutin. Makanya, semakin besar obligasi dibeli rakyat sendiri, semakin kecil ketergantungan negara terhadap asing. Dan ini penting, karena negara yang terlalu bergantung pada investor asing lebih mudah terguncang begitu investor asing cabut. Uang bisa keluar besar-besaran, nilai tukar bisa anjlok.
pasar saham bisa merah semua. Makanya, banyak negara berusaha membangun pasar obligasi domestik yang kuat. Nah, ini fakta yang sering bikin orang kaget. Banyak orang yang mengira utang Indonesia mayoritas dimiliki oleh asing. Padahal, sekarang mayoritas obligasi negara Indonesia justru dimiliki oleh domestik. Oleh rakyat Indonesia sendiri. Asing sekarang hanya memegang sebagian kecil dibandingkan dulu. Sisanya dipegang oleh Bank Indonesia, Bank Nasional, asuransi, dana pensiun, reksadana, dan investor lokal. Artinya apa? Artinya, perlahan Indonesia sedang mencoba membiayai dirinya sendiri. Tapi, ada satu detail penting. Kalau bicara rakyat biasa, porsinya memang masih biasa, masih kecil, karena pemain obligasi terbesar di Indonesia hari ini masih institusi besar. Makanya, pemerintah mulai agresif menerbitkan ORI, suku, retail, SBR, bahkan mulai dari 1 juta rupiah. Kenapa? Karena pemerintah ingin masyarakat Indonesia berputar membiayai Indonesia sendiri, bukan hanya parkir di deposito atau di bank. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa ada orang yang rela minjemin uang ke negara? Jawabannya, karena jauh lebih aman. Kalau saham, hari ini bisa hijau, besok bisa anjlok 10%. Tapi obligasi negara biasanya lebih stabil, karena yang bayar itu negara. Dan selama negara itu masih berdiri, kemungkinan gagal bayarnya relatif kecil. Makanya, banyak pensiunan, orang kaya, dana pensiun, bahkan miliarder dunia menyimpan uang besar di bond. Karena setelah seseorang punya uang banyak, kadang yang dicari bukan lagi untung terbesar, tapi rasa aman. Dan di dunia investasi, rasa aman itu mahal. Nah, ini bagian yang sering bikin orang kaget. Banyak yang mengira kalau kita beli obligasi, uang harus dikunci sampai selesai. Padahal tidak selalu. Beberapa obligasi retail seperti ORI bisa dijual lagi sebelum jatuh tempo. Jadi, mirip saham. Dan disinilah dunia mulai menarik. Karena obligasi ternyata punya harga pasar. Harganya bisa naik atau turun, bahkan bikin untung besar. Jadi, investor obligasi bukan cuma dapat bunga, mereka juga bisa cuan dari perubahan harga bond. Dan percaya atau tidak, di dunia finansial global, pasar obligasi sering jauh lebih diperhatikan dibandingkan saham. Karena bond dianggap sebagai detektor kesehatan ekonomi. Kalau investor mulai takut, biasanya mereka lari ke obligasi, bukan ke saham. Nah, ini bagian yang sering bikin pemula bingung. Kenapa surat utang bisa berubah harga? Jawabannya, karena suku bunga. Contoh, kamu punya obligasi bunganya 6%. Lalu, tiba-tiba Bank Indonesia menaikkan suku bunga jadi 8%. Investor mulai berpikir, ngapain beli obligasi lama 6%? Mending beli yang baru 8%. Akibatnya, obligasi lama jadi kurang menarik. Dan supaya laku, harganya harus turun. Makanya, setiap pejabat bank sentral bicara, seluruh pasar dunia memperhatikan. Karena satu kalimat soal suku bunga bisa mengguncang saham, kripto, emas, bahkan nilai tukar negara. Dunia keuangan modern memang sesensitif itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kalau utang itu selalu buruk, kenapa Jepang belum bangkrut? Padahal rahasia utangnya termasuk yang tertinggi di dunia. Jawabannya, karena sebagian besar utang Jepang dibeli oleh rakyat dan institusi Jepang itu sendiri. Yang beli bond Jepang adalah bank-bank milik Jepang sendiri, dana pensiun Jepang, asuransi Jepang, masyarakat Jepang, bahkan Bank Sentral Jepang sendiri. Jadi, pemerintah Jepang mengatur sistem keuangannya sendiri, mengutangin negaranya sendiri, uangnya muter di dalam negeri. Nah, di titik ini, biasanya orang mulai paham, utang itu seperti pisau.
Bisa dipakai untuk memasak, bisa juga dipakai untuk melukai. Semua bergantung siapa yang memakai dan dipakai untuk apa. Kalau negara berutang untuk membangun pelabuhan, jalan, pendidikan, industri, energi, teknologi, dan ekonomi kita tumbuh, utang bisa jadi alat pertumbuhan. Tapi, kalau utang cuma dipakai untuk tambal utang lama, korupsi, proyek tidak produktif, atau ekonomi stagnan, itu baru berbahaya. Karena pada akhirnya, utang hanya sehat kalau ada kemampuan untuk membayar, dan kemampuan membayar negara bergantung kepada kemampuan ekonominya. Jadi sekarang kalau mendengar kata obligasi, jangan langsung bayangkan sesuatu yang rumit. Karena sederhananya, obligasi adalah saat rakyat meminjamkan uang kepada negara. Dan menariknya, sistem ini yang membuat banyak negara bisa terus berjalan. Negara butuh dana, investor butuh tempat aman untuk menyimpan uang. Dan pun biasanya jadi jembatan di antara keduanya. Makanya ketika pasar obligasi mulai goyang, seluruh dunia ikut tegang. Karena di balik selembar obligasi sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada uang, yaitu kepercayaan. Kepercayaan rakyat bahwa negaranya masih mampu berdiri. Karena ketika kepercayaan itu hilang, bahkan negara paling kuat pun bisa runtuh. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.